mock-up interview LPDP spesialis begitu. Nah, kenapa kok aku dipercayakan kayak gini ya? Meskipun aku anak anak LPDP kewirausahaan, kebetulan aku punya bisnis di bidang tenaga kesehatan, terutama di bidang uji kompetensi. Mungkin di zamannya Kak Wangga namanya UKDI mungkin ya Kak? Atau Oh, betul. ya betul, namanya namanya UKDI. Nah, saya tuh punya startup di bidang itu dan di bidang UKDI, terus UKMP 2DG buat dokter gigi, terus punya juga di eh, apoteker sama perawat dan sekarang lagi pengembangan yang dokter spesialis begitu. Dan dari situ saya punya banyak tutor yang saya handle juga. Terakhir ada tim tutor dari bimbel kedokteran gigi saya yang mau kuliah via LPDP. Jurusannya sih LPDP spesialis bedah mulut dan maksilofasial, seingat saya. Bedah mulut dan maksilofasial. Jadi paling tidak ada satu dua hal yang relevan pada diri saya yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman. Gitu. BTW kemarin ada yang di sini ikut tryout di Ukomnakes nggak? Ukomnakes.com. Mungkin bisa jawab di kolom komentar. Kak Wangga ikut nggak? Enggak, Oh, belum. nggak ikut. Oke, siap, siap. Oh, yang tryout ukomnakes.com. .com. Tryout, saya ikutnya TBS. yang TBS. Kolastik, ya, betul. Ya, ikut nggak? Ikut-ikut. Oh, ikut. Nah, itu kebetulan itu websitenya punya saya. Itu. Nah, itu salah satu itu sebenarnya untuk perawat sama apoteker, tapi karena saya pengen kontribusi saya bikin ini webnya bisa nih buat TBS. Akhirnya ya puji Tuhan kita bisa bantu teman-teman sebanyak 2.700 peserta kemarin gitu. Oke, Makasih ya, Kak. oke, siap, sama-sama. Semoga ini bisa bisa semoga Ukom Nakes tuh kemarin bisa menjadi batu tumpuan lah buat teman-teman begitu ya. Ini tinggal dikit lagi, tinggal interview ya. Effort 3 bulan nih teman-teman saya harapkan bisa dimaksimalkan. Oke, mari kita mulai. Kak Wangga, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Dokter eh, Wangga telah sudah mengikuti seleksi sejauh ini begitu ya. Sudah mencapai tahap sejauh ini dari TBS, dari administrasi sampai TBS begitu. Sebelumnya saudara bisa putar device saudara 360 derajat untuk memastikan bahwa di sekitar saudara itu tidak ada orang lain. Oke. Sudah mau ke berapa kali BTW, Kak? Ini mungkin sekitar yang keempat atau yang kelima, Kak. Oke, siap. Cuman tanya. Oke, saudara bisa tolong tunjukkan device saudara untuk dan juga pastikan kalau device saudara itu sudah mati. Device apa smartphone saudara sudah mati. Maaf. Sebelumnya mohon izin karena nggak bisa bergabung lewat laptop, jadi saya menggunakan handphone untuk saat ini. Oh, justru pakai handphone. Iya, 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 iya. Oke, oke. Pokoknya nanti ditunjukkan di kayak tombol turn off-nya untuk dimatiin ya, Ya, gitu. siap. Ya, sama ya itu kalau atau ya tunjukin aja pencet-pencet kalau tidak hidup artinya mati gitu di kamera nanti ya. Oke, oke. Nah, di sini ada eh, tiga interviewer pada hari ini, yaitu di sini ada Bapak Puja sebagai interviewer akademis, Bapak Kristianto, interviewer praktisi, atau ini dari dokter spesialisnya, dan juga ini ada Ibu Manapa itu untuk interviewer psikolognya. Oke, saudara mungkin bisa jelaskan dulu, perkenalkan diri saudara kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai saya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Wangga Pramana Sandara, biasa dipanggil Wangga. Saya berusia 31 tahun, sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Saya adalah seorang dokter umum lulusan dari Universitas Islam Malang tahun 2017. Dan saya saat ini sebagai seorang ASN yang ditugaskan di Puskesmas Ohio, Kabupaten Konawe Utara. Selain itu, saya juga mengabdikan diri saya di Blood Rumah Sakit Konawe Utara sebagai dokter di IGD, menjabat sebagai Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, serta menjadi anggota dari tim Kode Blue Rumah Sakit. Menurut Rumah Sakit Konawe Utara adalah satu-satunya rumah sakit di kabupaten kami yang masih memiliki banyak keterbatasan sumber daya
salah satunya di bidang dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, yang menjadi salah satu dari motivasi saya untuk bisa Maaf, meningkatkan rumah kompetensi sakit apa tadi? Belut Rumah Sakit Konawe Utara. Ko Konawe Utara. Konawe Utara. Oke. Ya, Konawe Utara kekurangan SPAN ya. SPAN. Oke, terus? Yang menjadi salah satu motivasi saya untuk bisa menempuh pendidikan ini, untuk bisa meningkatkan kontribusi saya dalam pengabdian saya sebagai seorang dokter di Kabupaten Konawe Utara. Terima kasih. Oke. eh Coba elaborasi kenapa saudara mau lanjut spesialis. Ada beberapa hal yang menjadi alasan saya kenapa ingin menjadi dokter spesialis. Yang pertama, untuk spesialis khususnya dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif, saat ini kami belum memiliki dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang menetap. Saat ini memang alhamdulillah kami sudah memiliki satu dokter dengan status PGDS. Beliau masuk di bulan Januari tahun ini dan akan purna lagi di tahun 2025 bulan 1 Januari juga. Nah, setelah itu kami harus mencari dokter spesialis anestesiologi lagi. Dan di tahun lalu ketika kami masih belum memiliki dokter spesialisnya, ada tapi hanya bekerja di 2 hari dalam 1 minggu, sehingga sebagai dokter IGD itu saya beberapa kali menemukan beberapa kondisi yang menuntut saya untuk bisa lebih terhadap penanganan pasien khususnya yang di bidang-bidang anestesi. Sebagai contoh itu di tahun 2023 kami harus merujuk sekitar 297 pasien dari 619 pasien yang datang di Ponek kami, di pelayanan Ponek, jadi pelayanan untuk persalinan. Gitu. Padahal kami memiliki dokter objin yang menetap. Angka yang hampir setengah ini memang salah satu penyebab terseringnya adalah karena kami harus merujuk pasien-pasien yang harus dioperasi karena pelayanan kamar operasi kami yang belum 7 kali 24 jam. Alasan yang kedua memang karena saya memiliki minat untuk menjadi dokter spesialis anestesi, di mana saya terilhami dari doa Nabi yang sering saya bacakan kepada pasien-pasien saya. Di dalam doa itu kami tidak hanya mendoakan untuk kesembuhan pasien, tapi juga kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Dari situ saya mengerti pentingnya peranan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam proses penyembuhan dan juga perawatan pasien. Dan setelah saya dalami, saya pelajari ilmu anestesi, saya juga memang memiliki bakat dan pengalaman yang cocok untuk di bidang ini, di mana saya memiliki cukup banyak pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang membuat saya sering bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang atau pihak-pihak lain, sama seperti Tadi dokter. permasalahan utama yang 297 dari 600 pasien tuh, 600 pasien tuh kasusnya terjadi di Opsin ya? Karena Ya, kekurangan dokter Opsin atau ke dalam hal infrastruktur? untuk dokter objin kami sudah ada yang menetap untuk saat ini kami memiliki Hmm. dokter objin yang ASN. Cuman ketika pasien kan dirujuk dari puskesmas, nah dirujuk dengan harapan bisa ditangani di rumah sakit kami. Begitu ditangani di rumah sakit kami, ternyata begitu harus dioperasi, ternyata dokter anestesi kami waktu itu harinya lagi libur, jadi berada di luar kota. Sehingga Hmm. jalan satu-satunya adalah kami harus merujuk juga ke rumah sakit lain yang pada saat itu tersedia dokter spesialis anestesi dan juga opsi. Oke, oke. Berarti sudah dirujuk ke tempat saudara dan ternyata dokter SPAN-nya tuh bukan jadwalnya begitu ya? Ya, Terus setelah betul. itu apa? Maaf. Kami harus rujuk lagi ke rumah sakit di kabupaten lain Yang lebih besar lagi. Oh, yang punya fasilitasnya begitu ya? yang memiliki fasilitasnya. Oke. Saudara bisa elaborasi nggak dampak-dampaknya dari situ? Ada tidak data-datanya? Ya, baik. Misalkan Dari berapa persen yang harus dirujuk lagi begitu karena misalkan tidak ada atau bagaimana? Ini 297 ini case-nya anestesi semua. Anestesinya tidak ada atau bagaimana? untuk anestesi, karena anestesi adalah salah satu uh, dokter spesialis penunjang utama di rumah sakit, Hmm. jadi kebanyakan memang untuk kasus-kasusnya DPJP-nya atau dokter penanggung jawabnya adalah dokter bedah atau dokter obgyn, dokter ortopedi ataupun untuk pelayanan ICU itu juga di penyakit dalam anak dan juga dokter spesialis lainnya. Nah, untuk datanya kalau untuk yang obgyn itu yang cukup mencolok di situ kami harus merujuk sekitar hampir setengah pasien kami 297 dari 619 kasus yang datang ke pelayanan Ponek kami di tahun 2023. Selain itu juga di situ kami menemukan bahwa untuk pasien-pasien yang meninggal di IGD kami itu cukup tinggi. Untuk kasus doa sendiri, death on arrival, jadi pasien-pasien yang meninggal ketika tiba di rumah sakit dengan status sudah meninggal itu kami dari 28 kasus kematian yang ada di IGD itu ada 8 pasien. Nah, itu memang angka yang cukup tinggi karena perbandingan dengan data-data dari penelitian ataupun negara-negara lain itu harusnya cuma 1 sampai 2 kematian per 1.000 kematian untuk yang
death on arrival tadi itu, kematian di luar rumah sakit. Nah, itu memang salah satu faktor yang bisa menyebabkan adalah karena memang pelayanan dari intensif dan pelayanan kegawat daruratan kami yang sangat memerlukan peranan dan serta dari dokter spesialis anestesiologi yang masih belum optimal di rumah sakit kami menjadi salah satu penyebab. Oke. Saudara mau ke kampus mana? Saya rencananya ke Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Oke. Kenapa pilih Universitas Brawijaya? Baik. Alasan saya memilih untuk Universitas Brawijaya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah karena di UB sendiri untuk PPDS anestesinya memiliki salah satu program unggulan yang bernama Help Button Anestesi, di mana dalam program di situ itu ada sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh setiap staf Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi tempat PPDS anestesi melakukan pendidikan. Nah, aplikasi itu nanti bertujuan untuk menghubungi secara langsung dari staf-staf PPDS anestesi jika memerlukan pertolongan, seperti mengaktifkan kode blue untuk pasien-pasien yang henti jantung, henti nafas, kegawatan di rumah sakit, atau pemasangan intubasi, saluran nafas yang apa namanya, pemberian bantuan nafas lanjutan seperti itu. Jadi tanpa perlu menghubungi secara personal melalui aplikasi tersebut, staf PPDS anestesi yang terdekat akan langsung datang memberikan pertolongan sesuai dengan yang diminta oleh setiap staf tersebut. Saya tertarik dengan program ini karena ini sangat sesuai dengan rencana kontribusi yang akan saya lakukan ketika saya nanti pulang menjadi dokter spesialis anestesi dan kembali mengabdi di Kabupaten Kutai Utara. Di situ rencananya saya memang ingin membuat sebuah program yang namanya Help Button Anestesi, Mobile Emergency Alarm. Jadi ini adalah sebuah program yang sama juga aplikasi yang bisa diakses oleh setiap masyarakat Kabupaten Kutai Utara, dan salah satu tujuannya juga adalah untuk bisa bagaimana caranya masyarakat jika menemukan kasus-kasus kegawatan, bencana, henti jantung dan henti nafas, itu bisa segera melakukan pertolongan dan meminta pertolongan lanjutan kepada tim medis yang terdekat, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, dengan cukup menekan satu tombol yang berada di aplikasi tersebut. Jadi ketika saya melakukan pendidikan di Brawijaya, harapannya saya tidak hanya mempersiapkan diri saya untuk menjadi dokter spesialis anestesi, tapi saya juga bisa mempersiapkan untuk langkah-langkah yang bisa saya terapkan, yang bisa saya contoh dari aplikasi tersebut untuk saya nanti adaptasi Kira-kira dan ada terapkan. tidak sivitas akademika ataupun jurnal penelitian pada universitas tersebut yang bisa menunjang kakak gitu? Atau mungkin ada case anestesi yang kakak tertarik, yang pengen kakak teliti lebih lanjut di Brawijaya begitu ya kak? Dan akan kakak teliti lebih lanjut di Brawijaya, itu bisa tolong dielaborasi? Ya, baik. Sebenarnya untuk case-case atau penelitian-penelitian terkait dengan angka harapan hidup dari pasien-pasien yang mengalami gagal jantung ataupun gagal nafas yang bisa ditolong dengan menggunakan bantuan aplikasi atau tersedianya pelayanan yang lebih cepat dan standar-standar yang lebih bermutu itu masih belum ada di Indonesia. Namun sudah ada beberapa penelitian di luar negeri. Mohon maaf saya lupa jurnalnya, namun di situ memang salah satu penelitian dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa memang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi angka harapan hidup dari pasien namanya istilahnya OHCA, Out Hospital Cardiac Arrest. Jadi itu adalah pasien-pasien yang mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Nah, angka keselamatan hidupnya itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya bystander MJP atau orang-orang awam yang bisa melakukan BHD, bantuan hidup dasar, jadi pijat jantung dan lain sebagainya kepada pasien-pasien henti jantung. Yang kedua adalah akses yang cepat. Nah, akses yang cepat dari pertolongan medis lanjutan. Jadi ketika tim medis lanjutan bisa datang lebih cepat, itu bisa Hmm, mempengaruhi. Dan yang Kak, ketiga bentar. Ini saya punya pertanyaannya. Saya harus gali dulu. Jadi ini help button ini maksudnya semacam sistem informasi begitu yang ketika dipencet itu akan mendatangkan residen dan juga ahli-ahli tenaga kesehatan profesional lainnya yang dibutuhkan begitu ya. Dan itu ya di betul. Rumah Sakit Saiful Anwar implementasinya, Iya betul. bukan di masyarakat. Kalau kakak mau bikin yang di masyarakat, Iya betul. gitu. Maksud saya tuh, eh maksud saya terlepas dari kita harus memenuhi kuota tadi ya. Terlepas dari kita harus memenuhi, saya tahu ya, tadi cukup urgent untuk kuota dari dari kuota memenuhi kuota di Rumah Sakit Konawe itu. Hanya saya masih merasa untuk kakak bikin help button ini kakak tidak perlu sampai spesialis anestesi begitu.
Karena ini kakak tinggal pergi ke tim IT bikin, tinggal diskusi sama rumah sakit, atau malah tinggal minta rancangan ke rumah sakit Saiful Anwar selesai gitu. Atau mungkin ada juga prototipe yang sudah ada di Kementerian Kesehatan tinggal saudara pakai begitu. Menurut saudara bagaimana? Gitu. Ya, ya. Sama ini, sama tolong jelaskan apa sih yang ada di UB begitu yang berhubungan dengan pendidikan anestesi, pendidikan SPAN-nya kakak begitu. Mungkin ada hal yang pengen kakak dalami dalam hal anestesi, yang jurnalnya ataupun pusat penelitiannya ada di situ, ataupun eh, dosen yang mungkin kakak tertarik gitu. Bisa tolong dielaborasi. Ada dua ya pertanyaan saya ya kak. Baik, untuk yang pertama, memang untuk aplikasi mobile emergency alarm itu, kalau untuk fitur meminta tolongnya ketika pasien korban apa namanya masyarakat menemukan pasien-pasien henti jantung itu memang tidak memerlukan peran serta dari dokter spesialis anestesi. Tapi namun peran saya ketika saya menjadi dokter spesialis anestesi adalah di fitur yang lainnya. Jadi di dalam fitur tersebut ketika nanti ada 3 fitur yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah itu untuk meminta tolong. Yang kedua nanti ada fitur guiding. Jadi bagaimana caranya melatih. Jadi ada video-video tutorial tentang melakukan bantuan nafas lanjutan, terus melakukan pengeluaran sumbatan jalan nafas, penghentian pendarahan pada kasus-kasus pendarahan, atau penanganan awal pada pasien-pasien patah tulang seperti itu. Dan yang ketiga adalah jika untuk konsultasi langsung, ketika suatu masyarakat menemukan pasien dan mungkin pada saat itu kondisinya bingung untuk bagaimana cara melakukan pertolongan, di situ bisa menghubungkan kepada saya untuk saya bisa melakukan apa namanya uh, melakukan guiding secara langsung kepada si masyarakat tersebut, si penemu korban tersebut untuk bisa memberikan pertolongan yang lebih baik. Selain itu, peranan saya sebagai dokter spesialis anestesi nantinya adalah uh, uh, walaupun tim medis lanjutan bisa datang, dalam hal ini ambulans bisa datang, namun tujuan yang paling dekat adalah Rumah Sakit Konawe Utara. Namun ketika pertolongan awal, pertolongan pertama pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung, henti nafas, dan kondisi kelainannya itu sudah ditangani dengan baik di prahospitalnya, namun ketika intrahospitalnya ternyata pelayanannya masih kurang maksimal, salah satunya karena belum adanya dokter spesial anestesiologi dan terapi intensif, tentu itu nilainya akan sama saja seperti itu. Jadi peran saya sebagai dokter spesialis anestesi adalah untuk pemberian terapi lanjutan salah satunya ketika menemukan pasien-pasien tersebut. Dan untuk alasan lain kenapa saya memilih di Universitas Brawijaya, dari segi akademik dan juga dari segi dosen dan juga jurnal, memang saya belum menemukan adanya yang bisa mendukung untuk program saya, namun ada beberapa dosen yang memang sebagai konsultan intensive care seperti dokter Wijaya yang selaku kepala prodi juga itu KIC, dan ada penelitian beliau yang terkait dengan kasus-kasus henti jantung, penanganan dari henti jantung seperti itu. Namun yang menjadi alasan kedua saya memang kenapa memilih Brawijaya karena dalam satu misinya itu di situ menyebutkan bahwa untuk membentuk dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang berkualitas secara akademik, profesional, dan juga memiliki nilai pembaharu serta berakhlak. Nah, poin berakhlak ini yang sangat cocok dengan saya karena kami dari S1 di Universitas Islam Malang itu sudah dibentuk untuk tidak hanya menjadi seorang dokter spesialis anestesiologi dan terapi. Mohon Berarti maaf, rencana penelitian pun belum ada ya kak? kalau rencana penelitian sudah ada, Kak. Sudah ada. Mau peneliti apa? Rencananya saya ingin melihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi angka keselamatan pasien untuk ketika pasien mengalami henti jantung di luar rumah sakit, apakah itu bisa mempengaruhi dari segi uh, pengetahuan, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap BHD atau base standar RJP. Semakin banyak masyarakat yang bisa mengetahui, apakah akan semakin bagus. Terus apakah masyarakat yang di kota ataupun yang di rural ataupun yang di metropolitan, jadi yang di kota ataupun yang di perdesaan itu bisa juga mempengaruhi. Terus lengkapnya fasilitas-fasilitas di luar rumah sakit kesehatan seperti adanya AED atau tim 119 yang standby yang aktif di kabupaten tersebut juga bisa mempengaruhi, serta juga kualitas dari rumah sakit. Hmm, oke oke. Itu itu aku dengarnya sih agak jauh dari anestesi sih kak. Atau dekat ya kak? Sorry. Ya, memang untuk anestesi sendiri itu kami ada 5 pokok utamanya.
Yang pertama adalah untuk intensive care, di situ juga intensive care, terus emergency, dan ada anestesi itu sendiri, manajemen nyeri, dan juga kebencanaan. Nah, saya ingin fokus ke bagian untuk yang rencana kontribusi saya adalah di apa namanya emergency itu, kegawatan. Jadi Oh intensive iya, care oke. sekaligus juga. Oke, siap. Teman-teman maaf ya, saya bukan dokter, jadi saya mungkin kadang Ya, somehow beberapa saya agak dodol, sorry ya. Aduh, oke, lanjut. eh Iya, tadi saudara bisa elaborasi lagi kenapa kok saudara mengangkat judul penelitian tersebut? ya, alasannya kenapa saya ingin mengangkat judul penelitian tersebut adalah untuk menilai apakah rencana kontribusi saya ini memang benar-benar bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dan bisa dicontoh menjadi percontohan untuk daerah lain ketika nanti saya sudah terapkan dan ternyata memang hasilnya baik, ternyata hasilnya bagus, bisa berpengaruhi terhadap angka keselamatan pasien-pasien yang mengalami henti jantung dan henti nafas ataupun kondisi-kondisi kegawatan di luar rumah sakit. Jika itu hasilnya baik, tentu saja bisa saya apa namanya presentasikan untuk bisa menjadi percontohan untuk daerah lain, khususnya di Indonesia. Hmm. Sorry bentar, saya tidak tanya secara lengkap, tapi saudara bisa tolong jelaskan secara utuh dan ringkas rencana kontribusi saudara? Baik, untuk rencana kontribusi saya itu saya bagi menjadi 3 tahap. Pak, yang pertama adalah untuk yang jangka pendek. Ketika saya pulang nanti, saya akan menjadi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang bekerja di Blood Rumah Sakit Korea Utara, tempat saya bekerja saat ini dan rumah sakit yang memberikan saya rekomendasi ketika saya sekolah nanti. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan pelayanan anestesi tersedia 7 kali 24 jam, baik untuk pelayanan kamar operasi, terus untuk konsulen-konsulen kegawatan di IGD atau konsulen-konsulen nyeri yang berada di ruangan, dan juga untuk kegiatan kedua yang akan saya lakukan adalah memastikan untuk mengupayakan dibukanya pelayanan ICU di rumah sakit kami karena sampai saat ini itu ruangan ICU kami belum ada di rumah sakit kami. Namun sebenarnya sudah ada gedungnya dan dari segi fasilitas juga mungkin sudah bisa memenuhi. Cuma dari diskusi kemarin dengan pihak direksi dan pihak direktur, alasan kenapa belum dibukanya ruangan ICU di rumah sakit kami karena dokter spesialis anestesi yang belum siap, belum lengkap, belum tersedia secara full time sehingga nanti takutnya pelayanannya akan kurang optimal seperti itu. Jadi harapannya ketika saya pulang nanti saya bisa memberikan pelayanan yang full time dan ruangan ICU bisa kami operasikan. Dan untuk yang jangka menengah, rencananya saya akan membuat sebuah program yang namanya Semua Bisa BHD. Itu adalah sebuah program kami akan membuat pelatihan untuk membentuk bystander ITP atau masyarakat-masyarakat awam yang mandiri, responsif, dan tahu cara melakukan BHD yang berkualitas di lingkungan Kabupaten Konawe Utara. Untuk apa? Jadi nanti ketika nanti masyarakatnya menemukan kasus kegawatan, mereka sudah bisa melakukan pertolongan. Mulai dari step by step-nya, apa itu mengidentifikasi, meminta pertolongan ketika memang itu terjadi sampai nanti melakukan pertolongan. Dan untuk jangka panjangnya nanti saya akan membuat suatu program yang tadi sudah saya jelaskan yaitu mobile emergency alarm. Nah, dalam proses BHD memang di situ ada proses namanya minta tolong. Nah, proses minta tolong ini ketika untuk yang sekarang memang ada fitur 119 namun belum aktif di kabupaten kami dan ataupun menghubungi nomor telepon dari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Namun harapannya dengan adanya aplikasi ini semua masyarakat bisa langsung menghubungi dan ketika menekan tombol minta tolong maka akan menjadi alarm yang sampai ke handphone atau di aplikasi-aplikasi di setiap tim medis terdekat sesuai dengan lokasinya dan akan segera menuju ke lokasi tersebut seperti itu. Jadi harapannya dari 2 program ini semua bisa BHD dan mobile emergency alarm, angka harapan hidup dari pasien-pasien kami yang mengalami di kabupaten kami yang mengalami baik itu henti jantung, henti nafas, kegawatan ataupun bencana itu bisa ditangani dengan baik dan angka harapan hidupnya bisa semakin baik. Oke, untuk yang berarti rencana jangka pendek kan ini mau mau langsung mengisi slot SPAN di RS Konawe Utara gitu ya. Ya, Eh, betul. RS Konawe Utara biar saya cuma recall aja. Biar ruangan ICU-nya bisa jalan dengan optimal karena saat ini itu nggak bisa jalan karena apa? Karena SPAN yang saat ini tuh masih masih part time gitu ya. Terus kemudian untuk yang semua bisa BHD ini bentuknya webinar atau gimana ya? Sorry. Untuk semua bisa BHD nanti ini adalah sebuah program yang
kami akan melakukan pelatihan kepada masyarakat secara langsung, secara real time. Jadi memang ini adalah suatu program yang harus berkelanjutan dan juga jangka panjang. Karena ini adalah terus-menerus dan juga jangka panjang, maka saya tidak bisa melakukan sendiri. Rencananya saya memang akan mengajak beberapa stakeholder di daerah saya. Sebagai contoh untuk pemerintah nanti, Tapi saya ini mungkin akan maju. masa sih ini belum pernah dilakukan RS Konawe Utara sudah selama ini begitu, dan maksudnya saya tuh mempertanyakan kebaruannya kakak begitu, apa bedanya begitu, kan pasti sudah ada kan, ini kan barang yang sangat basic, bantuan hidup dasar gak sih ini BHD. Nah, itu kan Baik, hal yang sangat-sangat harusnya sangat-sangat lumrah begitu untuk diberikan kepada masyarakat, dan saya rasa di RS Konawe Utara juga dilakukan. Apa bedanya dengan punya saudara? ya. Baik, memang sebagai anggota dari tim kode dulu rumah sakit dan juga sebagai anggota dari, mohon maaf, organisasi saya itu ada Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Kalimantan Utara. Saya sudah sering melakukan kegiatan ini. Untuk di tim kode dulu rumah sakit, kami biasanya turun ke tambang-tambang untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada stafnya. Dan Hmm. juga di Forum Pengurangan Risiko Bencana, itu kami turun ke lokasi-lokasi yang berisiko bencana, karena kabupaten kami juga merupakan kabupaten yang cukup tinggi resiko bencananya. Jadi kami sudah rutin berjalan. Namun dari data yang saya sebutkan tadi, ada 8 kematian di luar rumah sakit dari 28 kematian yang ada di UGD. Jadi ketika pasien dirujuk, diantar ke rumah sakit, tiba di rumah sakit itu sudah dalam kondisi meninggal begitu. Itu ada 8 dari 28. Itu adalah data yang cukup tinggi sekali. Dan saya lihat dari pengamatan saya, memang salah satu penyebabnya adalah karena pertolongan awal yang diberikan oleh masyarakat ini yang masih kurang, karena pengetahuan mereka tentang bagaimana melakukan pertolongan pertama pada pasien kegawatan dan juga pasien-pasien henti jantung dan henti nafas yang masih belum. Jadi saya merasa saya harus bisa lebih memasifkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ini, bukan hanya kepada masyarakat-masyarakat di seperti di pertambangan, karena saya sebagai forum pengurangan risiko bencana, mohon maaf, di risiko yang tinggi risiko bencananya, ataupun juga di yang by request begitu. Jadi karena kami adalah tim kode blue, jadi ketika ada yang meminta, contoh pertambangan ini meminta untuk dilakukan kepada stafnya, baru kami turun begitu. Tapi harapannya dengan saya bisa menjadi dokter spesialis anestesi, saya bisa mengajukan program ini kepada pemerintah untuk bisa dilakukan secara masif di setiap titik, di setiap daerah yang ada di kabupaten kami yang cukup luas. Oke, berarti saat ini tuh yang saya tangkap ya saat ini tuh saudara hanya ada memang dari rumah sakit itu memberikan BHD, tetapi hanya pada daerah bencana, dan harapannya eh, eh, oleh karena itu makanya masih terjadi kematian yang 8 dari 28 itu. Ya, jadi sekarang saudara mau kayak membuatnya itu kalau bisa ya masyarakat umum pun dapat gitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Sama yang terakhir emergency alarm ya. Oke. Oh, oh iya Kak, ini Ibu Manapa mau tanya, psikolog. Eh, apa titik terendah dalam hidup saudara dan bagaimana saudara mengatasinya? Baik, terima kasih. Sebenarnya alhamdulillah saya tidak pernah mengalami titik terendah dalam hidup saya, karena menurut saya apapun yang sudah terjadi, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan ketika hal yang baik terjadi kepada kami, tugas kami adalah untuk bersyukur. Dan ketika hal itu adalah hal yang buruk, tugas kami hanyalah untuk bersabar dan juga mengintrospeksi diri, melihat apa yang salah dari kami, dari saya pribadi, untuk bisa saya perbaiki ketika sehingga nanti tidak terulang lagi seperti itu. Oke. Oh, BTW di BTW. BTW di ya BTW aja lah. BTW di di kampusnya di kampusnya di tempat kerja kakak tuh memangnya tidak ada ya instansi yang menyekolahkan kakak gitu. Instansi yang ya sekolah tapi via jalur instansi gitu. Ada tidak opsi itu? Dan untuk di Kabupaten Konawe Utara sendiri, memang untuk Bupati kami saat ini sedang membuka untuk jalur beasiswa. Jadi setiap masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang KTP-nya itu KTP Konut, mau sekolah di mana saja akan digratiskan. Namun perdanya hanya terbatas untuk yang reguler, Kak. Jadi Ya yang itu yang maksud S1, saya. S2 dan Oh, untuk hanya profesi itu spesialis tidak tidak bisa. ada. Ya. Oh ya, oke.
Oke, oke, oke. Siap. Saya cuma mau tanya tentang kayak kenapa saudara pilih LPDP gitu. Dari bandingkan dengan opsi-opsi lain kalau misalkan ada. Ada beasiswa Kemenkes juga kan. Ya, itu maksudnya. Kenapa saudara pilih LPDP dibandingkan opsi-opsi lain? Oh, baik. Saya memilih LPDP untuk yang menjadi beasiswa pendukung saya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dari LPDP sendiri itu tidak hanya memberikan dana pendidikan, tapi juga ada dana tambahan dan juga penunjang. Sesuatu yang sangat berharga sekali, yang sangat penting sekali untuk kami ketika nanti kami sekolah. Karena selama kami sekolah, kami tidak diperbolehkan untuk bekerja. Selain itu, dalam misinya juga LPDP untuk membentuk apa namanya, penerus bangsa yang calon pemimpin masa depan dan juga profesional penerus bangsa yang berkualitas itu tidak hanya memberikan berupa bantuan dana, tapi juga bisa memberikan materi-materi apa namanya penambahan pengetahuan terkait dengan kepemimpinan dan juga profesionalisme yang salah satunya dibuktikan dengan di program PK itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kami. Jadi ketika kami nanti pulang, kami tidak hanya bekerja untuk menjadi seorang dokter spesialis, tapi juga kami bisa mempersiapkan diri sebagai seorang profesional yang baik dan juga sebagai calon penerus bangsa yang baik. Dan alasan yang terakhir adalah kesesuaian dengan tujuan dari LPDP dokter spesialis yang untuk pemerataan dokter spesialis di Indonesia itu sangat sesuai dengan saya, di mana sampai saat ini di kabupaten kami masih belum adanya dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang menetap. Oke. Eh, oke. Eh, Pertanyaan terakhir ya. Eh, Apa pembeda saudara dengan dari peserta lain sehingga kami harus pilih saudara? Terima kasih Kak. Uh, saya adalah seorang PNS yang berasal dari Kabupaten Konawe Utara, sebuah kabupaten yang sampai saat ini masih belum memiliki dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang lengkap, yang masih sangat membutuhkan peranan dari dokter spesialis anestesi. Selain itu, dari beberapa teman-teman sejawat saya, para dokter-dokter di Kabupaten Konawe Utara yang bertugas di Kabupaten Konawe Utara, saya masih menjadi satu-satunya dokter yang memiliki minat dan ingin mendaftar di bidang ini. Selain itu, kesesuaian antara visi, misi LPDP dan tujuan dari LPDP dokter spesialis dengan uh, yang sejalan dengan visi dan misi serta harapan dari masyarakat, visi misi saya dan harapan dari masyarakat Kabupaten Kalimantan Utara membuat saya cukup optimis LPDP bisa menjadi salah satu batu loncatan dan juga penunjang utama saya untuk bisa menggapai cita-cita saya dan juga mewujudkan harapan dari Kabupaten Konawe Utara. Oke, kurang lebih itu sih sesi interviewnya. Ini ada satu bagian yang sangat 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 red flag dan harus segera ditambal ya Kak. Interview kapan? Tanggal 7 hari Selasa. Aduh, lusa dong. Iya. Aduh, ya oke oke. Bentar, kita istirahat, istirahat 1 menit ya. 1 menit habis itu, 1 menit sampai 2 menit habis itu aku kembali ya. Oke sih. Ini Hamin 2 loh. Ini kita ada satu red flag banget nih ini. Aduh. Ya 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 ya. Mohon Baik, menunggu waktunya ya. ya. Ya, siap. Ya.
Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Nah, eh bentar. Oke, taruh sini aja dulu. Hmm, nah, pertama, sebenarnya saya udah hafal sih. Apa ini cuman cuman kalau misalkan saya lupa kakak tadi ngomong apa, saya bisa cek lagi. Untuk permasalahan utama itu adalah alasan pilih UB-nya itu. Itu tuh kayak terkesan kayak, wah jawabnya tuh kayak 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 pasrah gitu sih, kayak kayak gimana ya? Kayak sejauh ini saya belum. Tadi jawabnya gitu nggak sih? Eh, Ya, sejauh ini saya belum belum punya kan, belum punya apa riset ataupun belum iya. belum mencari informasi tentang fasilitas riset ataupun courses mata Eh, kuliah yang berhubungan. Benar kan? Tadi jawabnya kayak gitu kan? sebenarnya sudah Kak, sudah saya cari, sudah saya riset, cuman memang tidak ada yang dengan Nah, itu begitu. itu kan Begitu, yang begitupun juga di kampus lain. itu salahnya itu. Itu yang kita harus harus solve dulu ya. Kemudian soalnya sisanya tuh udah oke sih, kayak kenapa harus kakak yang SPAN. Nah, ini bagus sekali. Ini kakak bawa bawa data, ini tuh oke sekali. Terus oh ya, ini kita yang minor-minor dulu ya, baru kita masuk ke mayor ya. Untuk kurangi dalam menjawab pertanyaan, kurangi kata mungkin. Itu karena secara tidak langsung menunjukkan kalau kakak tuh ragu terhadap statement yang kakak kasih ataupun ragu terhadap tujuan yang mau kakak angkat begitu ya. Ya, Kurangi kata mungkin. Oke. Terus semua bisa BHD, ini bisa dibilang good lah. Ini good. Terus ini saya juga, ini kenapa ya? Aku tulisnya ini. Oh, ini. Oke, oke. Saya tahu itu masalahnya di mana. Oke, ini good. Masa sih tidak ada, Kak? Gak ada ya, Kak? Sumpah. iya, sudah riset, sudah Hmm, terkait dengan dosennya. Mohon ya maaf Kak, karena emergency. memang di spesialis itu untuk kurikulumnya sudah ditentukan sama KATI, Komisi Anak Sesuai dengan Terapi Intensif. Jadi memang semua tahapannya, SKS-nya, program pendidikannya itu Hmm, sama semua. Cuma nanti tinggal program unggulannya saja. Sama ada memang kalau riset iya. dari dosen-dosennya yang spesifik begitu. Memang Nah, itu untuk yang yang harus harus dosen kita cari adalah begini. eh Kenapa UB ini? Ini cara menjawab kenapa Universitas X. Universitas X. Cara menjawab kenapa program spesialis pada uni, Universitas X. Oke. Ini untuk hmm, Universitas A deh, supaya saya notasinya bisa lebih gampang. Pokoknya dari awal kan kakak jelasin kan, saya memiliki ketertarikan pada masalah X. Oke, saya memiliki ketertarikan pada masalah masalah X. Namun, saya memiliki kapabilitas, kesenjangan ilmu lah ya. Ini sebenarnya di awal kakak sudah punya ya. Saya memiliki ketertarikan pada masalah X. Namun, untuk menyelesaikannya, eh, saya butuh sekolah spesialis AN. Saya butuh untuk bisa solve masalah, untuk bisa selesaikan masalah tersebut. Terus ini, selain itu, saya akan melakukan penelitian pada topik Y yang berhubungan dengan penyelesaian masalah X. Begitu. Nah, mata kuliah lanjut ya. Mata kuliah A, B, C, dan D berhubungan dengan
berhubungan dengan topik dengan oh sorry sorry. Oh, ya, ini udah benar ya. Saya melakukan penelitian masalah X. Begitu, berhubungan dengan penyelesaian masalah X. Mata kuliah A, B, C, dan D pada univ A membantu pemahaman saya terhadap masalah masalah X. Masalah X beserta penyelesaiannya. Selain itu, selain itu lagi, eh, dalam aspek mungkin begini saja sih, dalam aspek mata kuliah begitu, terus bahas lagi, dalam aspek sivitas sivitas akademika, saya keyboardnya kecil banget jadi saya tulisnya susah. Dalam aspek sivitas akademika, saya saya ingin eh, eh, saya akan punya koneksi ke Profesor Profesor Z, yang mana beliau ini sudah sering mengkaji masalah X, begitu. Oleh karena itu, semua fasilitas tersebut bisa membantu mengakselerasi rencana-rencana kontribusi saya. Selesai. Itu cara jawabnya. Bukan saya belum cari. Itu cara jawabnya, Kak. Siap. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Itu sih, Kak. Feedback paling utama sih. Sisanya tuh saya nggak lihat masalah yang terlalu signifikan. Harusnya aman. Tapi pas saya dengar jawaban ini, tolong beberapa hari ini coba semedi, terus coba cari ya, Kak. Sorry, Izin anu juga Kak, memang boleh Kak izin apa namanya izin konfirmasi apa? atau sekali curhat begitu. Oh iya, oke. Siap, Bos. Ya, baik. Sebenarnya kan untuk alasan memilih kampus Universitas Brawijaya itu di beberapa kali mock-up memang sering dipermasalahkan begitu. Hmm. Karena awalnya itu saya tulis sesuai dengan di CV saya. Di CV saya itu saya tulis ratingnya, saya tulis akreditasinya, terus alasan visi dan misi, terus istri dan anak juga yang sekarang lagi pendidikan di Malang gitu. Jadi uh, apa namanya untuk meningkatkan uh, bisa menjadi apa namanya pendukung begitu nanti. Nah katanya kok nggak ada yang alasan akademik begitu. Akhirnya saya research, saya cari untuk alasan akademiknya. Uh, saya sudah coba research untuk penelitiannya, memang masih belum ada untuk dosen-dosennya yang melakukan penelitian-penelitian yang sehubungan dengan baik itu rencana kontribusi saya ataupun apa yang jadi masalah di daerah saya begitu juga masih belum ada. Terus saya coba cari di kampus lain juga, memang di Indonesia ternyata masih belum ada gitu lah. Terus atau profnya yang fokus untuk penanganan ini juga untuk saat ini saya juga belum dapat, saya sudah riset juga. Akhirnya saya paling bisa saya ambil adalah memang ini program unggulan dari PPDS Anestesi, yaitu Mobile Health Data Anestesi ini. Jadi ini adalah program yang memang PPDS Anestesi yang pegang, prodi anestesi yang pegang, dan diterapkan di Rumah Sakit Saiful Anwar begitu. Nah, kecocokan ini akhirnya yang saya tarik sesuai dengan rencana kontribusi saya. Jadi untuk saat ini memang alasan terkuatnya itu, Kak. Kalau memang masih kurang, ya 2 hari ini saya akan coba Iya, harus lagi. coba cari dulu. Nah, kalau misalkan topik penelitian masih bisa diganti dan bisa dicari, masih bisa ada. Kalau misalkan ada peluang untuk diganti, cari aja yang bisa diganti dan bisa mudah dicari fasilitas pendukungnya. Begitu. Nah, itu harusnya sih kalau mau ada jalan sih, Kak. Gitu. Berarti saya bisa menghubungkan dengan rencana penelitian saya gitu, Kak. Bisa, bisa. Baca Rencana dengan penelitian rencana. itu akan berhubungan juga dengan profesor. Begitu. Rencana penelitian ini harus hubungan sama permasalahan utamanya Kakak. Itu kayak 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 teman saya itu yang ini bahasanya benar gak sih, bedah bedah mulut dan maksilofasial. Ya, itu Bedah mulut dan di maksilofasial dia hubungannya sama trauma kranial.
Iya, betul. Trauma, pokoknya trauma kranial tuh gara-gara ada orang kecelakaan terus entahlah gegar otak atau tengkorak retak atau gimana itu. Iya, Benar ya? Benar iya, ya? betul. Betul. Nah itu dia cerita, eh, saya pilih UI karena di UI itu banyak fasilitas, saya ingin meriset tentang trauma kranial ini, trauma kranial, dan di situ terdapat profesor ini, yang mana profesor ini tuh sudah sering begitu meneliti di bidang trauma kranial. Nah, berarti harus mulai dulu dari masalah ini, tapi terus di topik penelitian nanti bisa ditarik ke profesornya, begitu. Kalau ini sebenarnya kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting ini dulu, begitu Kak. Siap. Tuh, Terima kasih. aku kirim ya. Iya, Oke, feedback Kak Wangga ya. Oke, apakah sesi ini cukup membantu Kak? sangat membantu, Kak. Oke, siap. Oke, ini saya kirim Ya, segera di-download ya. Enggak. Saya kirim, nanti di-download sama orang lain juga yang di sini. Atau teman-teman yang lain juga butuh. Konfirmasi aja dulu. Nanti saya kirim. Kalau kalau teman-teman lain mungkin bukan spesialis, bukan mau lanjut spesialis, kan ini. Apa? Kalau kalau nggak lanjut spesialis, saya mungkin langsung kirim aja ke Mas Wangga. Gitu. Oke, bentar. Oke, siap Kak Lutfi. Bentar ya. Oke. Aku lagi meeting, bentar. Oke. Lagi meeting nggak? Sorry. Aku lagi dipanggil tadi. Sorry, dipanggil kakak. Bentar ya. Semangat pokoknya, Kak. Saya juga tahu kalau rasio dokter tuh di Indonesia spesialis masih masih kurang banget. Eh, Bahkan dokter dan dokter umum aja belum loh. Kan dari WHO kan dikasih rasio kan. Berapa 1 banding. berapa apa ya? Ada kayak setiap 1.000 harus punya berapa begitu kan. Ya, Nah, betul. yang menurut saya sudah berlebih itu, bukan menurut saya malah, menurut publikasi sudah berlebih itu adalah perawat sama bidan. Tapi apoteker, dokter gigi, nutrisionis, dokter spesialis masih belum. Udah aku kirim ya, download. Ya, eh, ya. harus harus segera download, soalnya kan habis meeting selesai ya, nggak bisa tuh di download. Tuh. Aman Kak, untuk feedbacknya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang sama. Saya juga open buat teman-teman yang mau tanya. Silakan, Kak Wangga juga silakan mau tanya, monggo. Sebelum sesi ini akan saya tutup dua menit kemudian. Jadi kalau mau tanya, tanya sekarang, guys. Izin Kak, Ini Gibrannya sama nggak nih? sama Kak? Oke. Gimana? Iya, oh ya oke Kak. Ya tadi ya saya lihat di chat ya tadi ada katanya yang agak kecil sih. Tapi memang agak ini sih saya juga tadi dengarnya agak Kak Wangga tadi nggak tahu ya teknis dari headsetnya atau gimana ya agak kecil sih suaranya tadi. Terus untuk Hmm. vokalnya juga tadi saya agak agak lebih harus mengeluarkan energi ekstra tadi untuk mendengar itunya tiap tiap kalimatnya gitu dok. Jadi mungkin agak bisa lah sedikit masukan itu ya dok. Oh iya, ini itu sayang banget loh dok. Apa waktu seleksi nanti terus ininya, mending ganti headset Sony aja udah, bagus Kak. Ya, Headset saya Sony. kalau di laptop sebenarnya sudah pakai yang headset ini. Terus sekarang juga saya lagi bindeng, lagi pilek. Jadi makanya dari tadi tarik-tarik ini sedikit. Oh, Artikulasinya jadi kurang terlalu jelas detail lah. dok. Ya. Oke, siap. Nanti Aman, minus semoga segera berapa sembuh hari ya. saya ngebom pakai obat biar sembuh. Siap. Semoga segera membaik, Dok. Dok ya. Ya, ada pertanyaan nih Kak Puja. Oke. Ini Kak, saya kan retaker. Terus kemarin mokap nih Kak ditanya kan kayak evaluasi apa yang sudah kamu lakukan dari percobaan sebelumnya. Terus terakhir ditanya ke tuh Kak. Jadi kan saya sampaikan tuh Kak ada progres yang saya alami dari yang kegagalan sebelumnya kayak gitu. Terus ditanya Kak, apakah kamu sekarang sudah merasa layak jadi awardee? Nah, terus saya jawab, ya dari evaluasi sudah saya lakukan dan juga persiapan, saya merasa saya optimis dan layak menjadi awardee. Terus dari sisi pas saat sesi feedback, dibilang itu kayak blunder, Kak. Dibilang
kita nggak boleh langsung kayak membilangkan kita layak kayak gitu. Terus saya bilang, Kak, berarti saya jawabnya gimana, Kak? Saya bilang gini aja, Kak, saya serahkan kembali kepada pihak LPDP-nya ya. Dibilang jangan gitu, itu kayak istilahnya kayak bisnis. Jadi saya bingung sih gimana cara jawabnya kalau kayak gitu. Oh, cara jawab apakah kamu layak jadi awardee atau gimana? Iya gitu, Kak. Jadi pertama ditanya, kamu ini percobaan pertama, tidak Bu. Jadi saya ini percobaan kedua substansi saya, ketiga kayak gitu. Terus apa evaluasi yang kamu lakukan? Saya sebutin, Kak. Terus ditanya nanti, jadi sekarang kamu percobaan saat ini apakah kamu udah merasa layak jadi awardee nanti atau gimana? Hmm. Gimana Kak Puja gimana ya? Waduh, maaf saya bukan sombong tapi saya somehow kurang bisa relate ya karena saya one shot. Tapi saya bisa sudah ada gambaran kalau saya ditanya seperti itu. Jelasin dulu kayak eh, alasan saya kenapa bisa layak ya saat ini menjadi awardee karena selama saya selama saya persiapan retake begitu ya, saya sudah melakukan kontribusi-kontribusi, misalkan nih kontribusi di bidang permasalahan X begitu. Maksudnya kayak paling tidak kakak masih melakukan eh pokoknya kontribusi ataupun ikut berpartisipasi dalam memahami masalah X begitu. Yang mana masalah X ini kakak bawa di LPDP begitu. Kenapa kakak bisa lebih siap? Karena ya kakak sudah terjun langsung, sudah lebih memahami isu, baru kuliah lagi begitu. Itu sih menurut saya. Jadi kayak ketika kakak tidak lolos kemarin dan juga retake, ada waktu tambah lagi untuk kakak berkontribusi dan mendalami isu yang kakak eh, yang isu yang kakak ingin selesaikan dengan kuliah via LPDP begitu. Jadi ketika kakak kuliah nanti kakak bisa lebih menavigasi eh, kira-kira aku nih mau mau ambil mata kuliah apa yang berhubungan sama isu X ini yang mau aku solve. Aku tuh akan kolaborasi sama dosen siapa. Nah, itu yang menjadikan kakak layak sih. Gitu. Karena kakak sudah lebih paham isu tadi dalam masa tenggat menunggu percobaan kedua. Itu sih paling aman menurut saya. Oh ya, berarti sebaiknya kita coba memaparkan dari segi kita itu kenapa layak, terus nanti terakhir kesimpulannya kita bilang ya kayak saya dari segala persiapan yang kontribusi sudah saya lakukan gini, saya merasa layak gitu kayak. Gak usah di pertamanya kayak kita jawab langsung saya merasa layak pada saat pertama karena kayaknya kalau pertama kali tempatkan langsung bilang saya merasa layak itu kayak Itu jadi agak agak kesan agak negatif ya, Hmm. kesan Agak negatif. red flag sih, Bos. Iya. Kemarin kamu Iya. jadi Kak, jawaban kenapa pilih LPDP? Kayaknya kebanyakan template nanti jawabannya ini kayaknya ini. Yang Oh berkaitan iya, dengan ikatan-ikatan ini kayaknya udah template banget sih, Kak. Kalau kamu betul betul. jadi ini nggak lagi ya? Sama. Saya juga sama jawabnya ini apa koneksi-koneksi itu, tapi saya tuh bawa data kemarin. Maaf, kenapa LPDP saya nggak ditanya? Tapi di draft saya tuh saya tulis Iya, Kak. LPDP tuh punya 35.000 koneksi yang mana pasti dari 35.000 itu pasti ada lah yang topiknya mirip kayak saya dan kita bisa berkolaborasi begitu. Itu sih yang kenapa pilih LPDP. Terus kayak LPDP tuh tertarget banget, sudah punya temanya masing-masing. Jadi kita bisa cari tuh berdasarkan tema-temanya itu untuk berkolaborasi. Kemarin tadi juga aku dapat jawaban bagus. Jadi kalau dalam bentuk riset ya, bisa tuh bawa fasilitas riset LPDP. Kan LPDP kan visi misinya bukan hanya LPDP kan visi misinya adalah membantu riset dan juga membantu proyek-proyek yang akan bermanfaat di masa depan. Nah, itu tolong tuh kakak cari kayak pastinya kalau kakak jadi awardee kan kakak kakak udah tahu lah iklim LPDP kayak gimana begitu ya. Udah tahu research interestnya LPDP tuh kayak gimana. Nah, itu bisa dibawa tuh fasilitas-fasilitas riset LPDP. Fasilitas riset dan fasilitas pengembangan proyek LPDP gitu. Berarti ada hal baru yang disampaikan lagi kayak sebagai bumbu penyedap ya. Boleh, boleh. Bumbu penyedap yang itu apa fasilitas riset tuh bisa. Iya, Kak. Oke. Keren-keren kamu aja. Thank you, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Semoga sukses. Amin, Kak. Kita selalu jadi Amin. ya, Kak. Siap. Thank you. Ada lagi, guys, sebelum kita akhiri sesinya atau mungkin Kak Wangga atau siapa? Ya Kak, izin tanya Kak. Oke, monggo. Kalau dari segi substansinya kan itu yang paling saya refleksnya tadi terkait dengan alasan kampus. Mm-mm. Mungkin kalau dari segi teknisnya Kak, mungkin
senyum, tatapannya, cara menjawabnya, kecepatan bicaranya, lama. Kecepatan bicaranya oke, terus senyum apa pembawaannya juga oke, hanya paling angle kamera yang mungkin jangan sampai kursinya kelihatan lah. Itu wajahnya tuh kalau bisa lihat ke kamera. Jadi kalau lihat ke kamera tuh kelihatan kakak sedang menatap mereka begitu. Atau ya tidak apa-apa sih sebenarnya lihat ke layar juga tidak masalah begitu. Pokoknya kayak saya gini itu sudah bagus sih. Jangan kayak tadi gitu, itu agak-agak gimana gitu. Terus sama device-nya mungkin kalau mau mau ganti headset kayak Sony gitu juga udah bagus gitu ya. Takutnya eh, hal-hal penting tidak jadi tersampaikan hanya karena headset bermasalah gitu. Jadi kalau bisa nanti siapkan dua laptop, dua headset. Saya dulu siapkan dua laptop serius. Karena saya takut laptop saya tiba-tiba mati waktu seleksi TBS maupun seleksi administrasi gitu. Itu siapkan ya backup barang apa device backupnya begitu. Bisa minta ke teman atau minta ke siapa atau mungkin anggarkan beli dua laptop yang harga 2 jutaan yang penting bisa Zoom juga tidak apa-apa begitu ya. Begitu. Dan kalau bisa jangan, oh iya ini saya punya nih sebentar. Di mana ya? Saya cek dulu ya. Saya punya punya bahan belajar. Saya dulu kemarin jadi pembicara di Students Nesia. Teman-teman tahu Students Nesia nggak? Eh, Tahu? Students Nesia. Pokoknya saya dulu jadi pembicara di situ terus saya punya bahan belajarnya. Waduh, kita nge-spoiler bahan belajar bimbel lain di bimbel lain. Kita nge-spoiler bahan belajar di bimbel Siger padahal. Aduh, kacau sekali nih. Lama-lama kita di-remove dari Zoom. Aduh, kacau, kacau. Bentar, bentar, bentar. Gue buka dulu. Mana ya? Sabar, template. Bentar, bentar, bentar. Aku punya atau ini loh, saya punya. Nah, ini nah ini jadi ada namanya ini struktur cara jawab terus eh eh nah, yap, ini nih kayak saya lupa ini neurofasial atau apa sih pokoknya kalau kita berbohong tuh wajah kita nggak bisa bohong. Jadi teman-teman kalau bisa jangan bohong waktu interview begitu ya, karena nanti akan kelihatan sama psikolognya. Nah ini salah satu ini sih. Sama kalau oh iya sama pakaian saya kemarin pakai pakaian batik sih, tapi menurut saya eh, eh, kemeja biasa juga tidak masalah. Gitu. Nah, ini saya kemarin ini sih. Day interview apa? Oh ini nih. Oke oke oke. Ada mau ini nggak? Maksudnya Mau atau Kak, mungkin apa? kirinya Mbak. Oke oke siap. Sebentar ya saya buka dulu. Saya bingung cara bukanya gimana. Atau oh nanti saya kirim aja deh via PC yang PPT-nya. Tapi intinya itulah kalau hal-hal teknis yang oh iya pada minta. Bentar ya. Bentar saya kirim aja lah. Sudah bisa belum ya kira-kira? Oke, tinggal teman-teman duplikat aja untuk pakai. Oke, sudah aman Kak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke sih ya bos. Oke, thank you. Kayaknya itu aja kali ya. Kak Wangga udah clear semua. Soalnya ini kan sesinya kakak, jadi saya mau memastikan kakak juga udah aman. Atau mungkin kalau saya menjawab pakai dengan alasan yang itu, karena di beberapa mentor eh, mockup interview memang sudah mengokekan begitu untuk alasannya. Atau mungkin tadi cara penyampaian saya yang kurang jelas begitu Apa terkait yang mana dengan tuh Kak? memilih kampus, terkait Memilih kampus dengan ya? kesesuaian antara uh, program head Indonesia dengan rencana kontribusi itu. Help button sih saya tidak masalah sih sebenarnya. Hanya mengenai tidak punya itu loh profesor yang mau kakak dekati atau mata kuliah yang berhubungan. Nah itu yang saya agak atau jurnal-jurnal yang mau kakak dalami, topik-topik yang mau didalami itu yang bermasalah sih. Kalau help button, nah aman, sudah oke sih.
Gitu. Hanya Maksudnya yang dengan menyampaikan alasan itu sudah cukup gitu katanya, tanpa harus menyampaikan, karena pada kenyataannya memang nggak ada begitu. Profesor kalau mau maaf ini meminimalkan saya, risiko bisa dicoba sih, Kak. iya saya tetap dalami nanti. Iya, tapi yang cara saya itu yang saya ajarkan bisa tolong dicari juga sih, Kak. Siap, 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 Pak. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari rencana kontribusi saya aman semua, begitu. Hanya ya itu tadi yang kampus yang begitulah. Setiap Aman ya, Kak? memang selalu dipertanyakan ini. Oh ya, oke. Aman ya, Kak? Aman-aman, terima kasih Pak. Oke, siap. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Aku juga rada kecapean, aku sepertinya akan istirahat dulu. Mungkin saya cukupkan aja sesinya. Kalau mungkin Kak Wangga mau tanya lagi bisa via PC kepada saya. Dan untuk Kak Uli juga sampai jumpa di hari Kamis. Semoga dan juga untuk teman-teman semua yang hadir di sini, semoga sesi kali ini bisa membantu ya. Saya izin untuk live roomnya. Terima kasih Kak. Ya, siap, sama-sama.